405 Orang tua berambut putih. Dari segi budidaya, Wang Chengtian tidak lebih lemah dari Gu Changhong. Dari segi kekuatan, Wang Chengtian bahkan sedikit mengungguli Gu Changhong. Namun, Wang Chengtian yang begitu sakti, tewas di tangan Lin Chen dan Xiao Baoxiong. Gu Changhong menjadi sedikit gelisah. Jika Lin Chen memiliki kemampuan untuk membunuh Wang Chengtian, maka dia mungkin juga memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Jika sialan sendirian, Gu Changhong pasti akan membunuhnya. Paling-paling, itu hanya membutuhkan sedikit waktu lagi. Meskipun sialan kuat, Gu Changhong juga tidak lemah. Gu Changhong lebih unggul dari sialan sebelumnya. Selama dia diberi waktu tertentu, dia yakin untuk membunuh sialan. Baru sekarang, Lin Chen dan beruang kecil membunuh Wang Chengtian. Bahkan Wang Chengtian mati di tangan Lin Chen dan beruang kecil, jadi begitu dia bergabung dengan sialan lagi, Gu Changhong mungkin akan mati. Lari. Reaksi pertama Gu Changhong adalah melarikan diri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membiarkan sialan bertahan. Bagaimanapun, sialan adalah putri kerajaan suci Yongtai. Dia mengejar sialan. Ketika penguasa kerajaan suci Yongtai mengetahuinya, dia pasti akan mengirim sejumlah besar orang kuat untuk menghancurkan keluarga Gu. Pada saat itu, keluarga Gu akan binasa tidak peduli seberapa kuatnya di wilayah Wuyang. Dia melintas dan terbang cepat ke kejauhan. Lin Chen tercengang. Dia tidak menyangka Gu Changhong, seorang master di puncak alam Dao sejati, tidak memiliki sikap master sehingga dia akan melarikan diri sebelum pertarungan dimulai. Gu Changhong ingin membunuh Lin Chen lagi dan lagi, tapi tentu saja Lin Chen tidak akan membiarkannya pergi. Hanya saja Lin Chen jauh dari Gu Changhong, dan Gu Changhong berbeda dengan Wang Chengtian. Wang Chengtian terluka parah, kecepatannya menurun tajam, dan ia dekat dengan Lin Chen. Oleh karena itu, Lin Chen dapat dengan mudah menyusulnya. Wang Chengtian dan menghalangi jalannya. Namun, Gu Changhong tidak sama. Dia agak jauh dari Lin Chen. Selama jarak ini, bahkan jika kecepatan awal Lin Chen adalah kecepatan batas, akan membutuhkan waktu untuk melewatinya. Selain itu, Gu Changhong tidak terluka. Dalam kondisi ini, kecepatannya dibatasi. Sangat cepat. Lin Chen tidak punya waktu untuk menghentikan Gu Changhong. Namun, meskipun Lin Chen terlambat menghentikan Gu Changhong, sialan tidak. Sialan tidak jauh dari Gu Changhong, dan kebugaran fisiknya mencapai 2,1 juta kilogram. Setelah kecepatannya meningkat, dia tidak lebih lambat dari Lin Chen. Mau lari? Gu Changhong, jika kamu tidak lari, keluarga Gu masih bisa bertahan. Begitu kamu pergi, keluarga Gu pasti akan menghilang. Sialan melintas dan dengan cepat mengejar Gu Changhong. Hanya saja sialan cepat, dan Gu Changhong juga tidak lambat. Bahkan kecepatan Gu Changhong sedikit lebih cepat dari sialan. Lagi pula, Gu Changhong sangat cepat. Selain itu, dia pergi tiba-tiba, dan sialan melewatkannya. Waktu intersepsi terbaik. Sialan mengatakan yang sebenarnya. Jika Gu Changhong pergi, dia akan pergi ke keluarga Gu sendiri atau mengatur tuan kerajaan suci Yongtai untuk menangani keluarga Gu. Pada saat itu, keluarga Gu pasti akan dimusnahkan. Sebaliknya, jika Gu Changhong meninggal, sialan mungkin tidak akan berurusan dengan keluarga Gu. Ketika Gu Changhong mendengar kata-kata sialan, dia hampir muncrat darah. Dia membenci sialan dan Lin Chen di dalam hatinya. Jika bukan karena Lin Chen dan sialan, bagaimana mungkin keluarga Gu-nya bisa jatuh ke titik ini? Mengenai perkataan sialan, Gu Changhong juga sangat yakin bahwa kekuatan kerajaan suci Yongtai bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh keluarga Domain Wuyang. Meskipun saya sangat prihatin dengan kekuatan di balik sialan. Itu adalah ketakutan, tetapi Gu Changhong tidak berhenti setelah mendengarkan kata-kata sialan, sebaliknya, dia terbang lebih cepat. Seperti kata pepatah, tidak perlu khawatir tidak punya kayu bakar untuk membakar perbukitan hijau, selama dia tidak mati, masih ada harapan untuk revitalisasi keluarga Gu. Setelah beberapa saat, sosok Gu Changhong benar-benar menghilang dari pandangan Lin Chen dan sialan. Ho ho. Little Stormy Bear meraung kesal, seolah dia tidak mau membiarkan Gu Changhong lari seperti ini. Ia mengingat dengan jelas bahwa Gu Changhong dan Wang Chengtian bekerja sama untuk menghadapinya sebelumnya, dan si kecil sangat pendendam. Sayang sekali. Lin Chen juga menggelengkan kepalanya sedikit dan membiarkan Gu Changhong melarikan diri. Jika dia tidak bertemu dengannya lain kali, aku khawatir dia tidak akan bisa berurusan dengan Gu Changhong lagi. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Lin Chen pergi ke kota Yanyang di wilayah Wuyang hanya untuk memburu Gu Changhong. Jika dia melarikan diri, dia akan mati. Keluarga Gu akan menghilang mulai sekarang,
kata Sialan dengan ekspresi dingin, niat membunuh melonjak. Lin Chen melirik Sialan dan mengerti apa maksudnya. Tentu saja, mustahil bagi Sialan untuk kembali ke kota Yanyang, tetapi bahkan jika dia tidak kembali ke wilayah Wuyang, keluarga Gu akan tamat. Lagi pula, setelah dia kembali ke kerajaan Suci Yongtai, selama dia menceritakan masalah ini, raja pasti akan mengirim sejumlah besar tuan untuk mengepung dan membunuh keluarga Gu. Pada saat itu, keluarga Gu akan benar-benar menghilang. Menggelengkan kepalanya sedikit, Lin Chen tidak memikirkannya lagi. Meskipun Lin Chen merasa kasihan atas kaburnya Gu Changhong, Sialan jelas tidak berniat melepaskan Gu Changhong. Paling banter, Gu Changhong hanya akan hidup sedikit lebih lama. Terlebih lagi, Gu Changhong sekarang tidak menjadi ancaman bagi Lin Chen. Jika Gu Changhong kembali lagi, Lin Chen pasti akan membunuhnya. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, kuali kecil di benak Lin Chen bergetar hebat. Wajah Lin Chen sedikit berubah ketika dia merasakan gemetar kuali kecil itu. Saat berhadapan dengan Wang Chengtian sebelumnya, Wang Chengtian menggunakan raksasa palem, melepaskan roh jahat yang menyesatkan dari tubuhnya. Roh jahat itu langsung menyelimuti tubuhnya. Jika tidak diserap oleh Xiao Ding, dia akan mati dalam serangan dengan Wang Chengtian. Bukan Wang Chengtian, tapi Lin Chen. Meskipun Xiao Ding menyerap roh-roh jahat, jumlahnya terlalu banyak. Xiao Ding menyerap semua roh jahat terus-menerus, dan kemudian terdiam. Lin Chen juga sibuk berurusan dengan Wang Chengtian dan tidak punya waktu untuk memikirkan Xiao Ding. Masalahnya untuk menyerap roh jahat. Sekarang melihat pertarungan telah usai, Xiao Ding segera berubah setelah menyerap sejumlah besar energi jahat. Ups! Lin Chen merasakan aura jahat yang kuat dan langsung tiba-tiba keluar dari kuali kecil. Sama seperti kuali kecil yang memurnikan energi spiritual langit dan bumi, ia menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan kemudian menyemprotkan energi spiritual langit dan bumi yang lebih kaya dari kuali kecil tersebut. Ketika Xiao Ding menyerap roh jahat itu sangat kuat. Sekarang setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, meskipun jumlahnya lebih sedikit, namun masih sangat banyak. Dan setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, roh jahat ini bahkan lebih murni. Lin Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, roh jahat akan membentuk bahaya tersembunyi di tubuhnya. Dia tidak membutuhkan orang yang kuat untuk membunuhnya, atau dia akan dihancurkan oleh serangan roh jahat. Tanpa banyak berpikir, dia duduk bersila di tanah, memejamkan mata rapat-rapat, dan tidak bergerak. Sialan memandang Lin Chen dengan heran. Dia tidak tahu mengapa Lin Chen tiba-tiba menyilangkan kakinya dan mulai berlatih. Namun, Sialan tidak terlalu memikirkannya dan hanya berpikir bahwa Lin Chen ada dalam pertempuran. Aku sudah menyadarinya, aku baru menyadarinya saat ini. Beruang kecil yang kejam itu meraung, dan sosoknya dengan cepat menyusut menjadi seukuran anak kucing, lalu berdiri di samping Lin Chen, menatap sekeliling dengan waspada, melindungi Lin Chen. Sialan juga memperhatikan situasi sekitarnya untuk mencegah monster tiba-tiba keluar dan mengganggu Lin Chen. Berdengung-berdengung. Tripod kecil itu tidak bisa menahan gemetar. Aliran roh jahat yang sangat murni terus-menerus dimuntahkan dari kuali kecil, dan kemudian roh jahat ini dengan cepat menyebar keluar otak. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sejumlah besar energi jahat dimuntahkan dari kuali kecil. Jumlah energi jahat membuat Lin Chen menarik napas dalam-dalam. Setelah Xiao Ding dimurnikan, masih ada begitu banyak energi jahat. Jumlah energi jahat ini hanya sebagian kecil dari energi jahat yang dikeluarkan oleh Wang Chengtian. Jika begitu banyak energi jahat digunakan, itu dapat membentuk gerakan yang sangat menakutkan. Saat Xiao Ding memuntahkan lebih banyak roh jahat ini berkumpul di otaknya. Meskipun mereka dengan cepat berpindah ke bagian lain dari tubuhnya, sejumlah besar roh jahat telah terkumpul di otaknya. Segera, tubuh Lin Chen meletus dengan roh jahat yang sangat mengejutkan. Energi jahat ini melonjak ke langit, menyebabkan ekspresi Xiao Baoxiong dan Sialan berubah, dan mereka mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi? Kenapa ada roh jahat yang begitu kuat? Lin Chen, apakah kamu sedang berlatih suatu teknik? Sialan mengerutkan kening, sedikit khawatir. Roh jahat yang begitu kuat, jika tidak ditangani dengan benar, akan mempengaruhi pikiran Lin Chen, dan kemudian Lin Chen akan menjadi dewa pembunuh tanpa pikiran apapun. Beruang kecil yang kejam itu juga menggeram dengan gelisah. Lin Chen tidak tahu tentang kekhawatiran Sialan dan Xiao Baoxiong pada saat ini, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada roh jahat yang berkeliaran di sekitar tubuhnya. Setiap kali roh-roh jahat ini bepergian ke suatu tempat, Lin Chen akan khawatir untuk sementara waktu, takut roh-roh jahat ini akan langsung menghancurkan tubuhnya dari dalam dengan marah.
Namun sayangnya, Lin Chen tidak punya cara untuk menghadapi roh-roh jahat ini, dan kekuatan jiwanya tidak berguna bagi mereka. Lin Chen ingin menggunakan niat pedang penghancuran untuk membasmi semua roh jahat ini, tetapi tampaknya setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, maksud pedang penghancuran sebenarnya sepertinya belum melihat roh-roh jahat ini dan mengabaikan mereka sama sekali. Dari mana asal-usul roh-roh jahat ini? Lin Chen berpikir dalam hati. Sayang sekali saya tidak bisa mengendalikan roh-roh jahat ini. Jika saya bisa mengendalikan mereka, jika saya bisa mengumpulkan mereka semua, begitu mereka meledak, kekuatan yang akan mereka bentuk akan sama kuatnya dengan yang ada di tahap awal alam Baoyuan. Kamu harus takut pada yang kuat. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan membuang pemikiran ini dari benaknya. Ini ide yang bagus, tapi masalahnya dia tidak bisa mengendalikan roh jahat ini. Saat Lin Chen memikirkannya, tiba-tiba, roh jahat yang mulai berkeliaran memasuki dantiannya. Ups! Ekspresi Lin Chen berubah. Dantian adalah tempat yang paling rentan. Begitu roh-roh jahat ini masuk, masalah Lin Chen akan menjadi masalah besar. Namun yang mengejutkan adalah setelah roh-roh jahat tersebut memasuki dantian, sebagian kecil justru aktif berintegrasi ke dalam hakikat sejati, sedangkan sebagian besar tetap tidak bergerak di tengah dantian, seolah-olah sedang tidur. Hei, ini. Lin Chen terkejut beberapa saat. Tampaknya setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, roh-roh jahat ini tidak akan membahayakan Lin Chen, dan bahkan secara aktif berintegrasi ke dalam esensi sejatinya. Situasi ini hampir sama dengan terakhir kali Xiao Ding menyerap kabut hitam misterius di pintu masuk tempat warisan. Saat roh jahat terus mengalir ke dalam esensi sejati Lin Chen, ada juga gumpalan energi jahat di esensi sejatinya. Ibarat aura pembunuh dan niat membunuh, roh jahat adalah sesuatu yang tidak terlihat, namun kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Beberapa pendekar yang begitu pembunuh bisa membuat musuhnya kehilangan semangat juangnya hanya dengan sekali pandang. Inilah fungsi dari roh jahat. Pada saat ini, energi sejati Lin Chen dipenuhi dengan energi jahat, begitu dia menggunakan seni bela diri, kekuatannya akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Pada saat yang sama, di luar pegunungan Feng Lei, Gu Changhong melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat Lin Chen dan Xia Lan tidak menyusul, dia tidak bisa menahan nafas. Lalu dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Gu Changhong sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak masalah jika dia tidak mendapatkan harta karun dari peta harta karun. Banyak tuan dari keluarga Gu meninggal. Bahkan Wang Chengtian, kepala keluarga Wang, meninggal di tangan Lin Chen. Dia benar-benar kehilangan istrinya. Kekalahan lagi. Memikirkan hal ini, Gu Changhong menjadi marah dan marah. Lin Chen, tunggu saja aku. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Dia meninggalkan Qingshan tanpa khawatir tidak memiliki kayu bakar. Selama dia tidak mati, lebih cepat atau nanti dia akan membalas dendam. Lin Chen, apakah kamu Gu Changhong? Begitu Gu Changhong selesai berbicara, suara hantu tiba-tiba terdengar, dan kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut tiba-tiba muncul di udara. Melihat lelaki tua berambut putih di udara, Gu Changhong langsung gemetar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, karena lelaki tua ini adalah lelaki kuat di alam Baoyuan. Bab 406. Bab ini tidak ditampilkan karena terlalu sedikit kata. Jika menurut Anda bab ini penting, Anda dapat memilih bab pelaporan kesalahan di pojok kiri bawah, dan sistem akan secara otomatis menanganinya dalam waktu 10 detik. Atau lewati bab ini dan klik bab berikutnya untuk melanjutkan membaca. Mohon maaf bab ini gak ada.